Reses merupakan kegiatan fungsional dalam menjaring aspirasi masyarakat. Reses menjadi momentum yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh wakil rakyat untuk mendengarkan harapan masyarakat yang berada di wilayah daerah pemilihan atau dapil. Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD turun ke wilayah dapil untuk bertemu konstituen guna menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan. Demikian disampaikan Victorius Beni Wibisono mewakili 10 anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5. Beni menambahkan, suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses tersebut akan direkap dan dibuat laporannya, kemudian diteruskan kepada pimpinan di Dewan. Lalu akan diteruskan ke pemerintah daerah yang kemudian menjadi agenda para OPD atau organisasi pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat rekan-rekan DPRD Lampung Tengah dan kepada yang terhormat Bapak Camat, kepada yang terhormat Bapak Kepala Kampung beserta stafnya yang saya muliakan, dan pada yang terhormat pada PPK dan kepada yang terhormat kepala dusun dan Bapak RT dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Yang pertama, kita ucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Untuk warga Desa Tanjung Ratu, saatnya hari ini untuk menyampaikan aspirasi, ajuan atau usulan kepada bukan satu dewan, tapi ada 10 dewan, 9 dewan, 9, 8 dewan. Jadi bukan saya sendiri. Jadi untuk dibuktikannya itu lebih mantap lah ya. Ya, kalau saya sendiri agak ribet dulu. Mungkin hanya itu kesempatan hari ini yang disia-siakan untuk menyampaikan kepada DPRD Lampung Tengah sehingga bisa tersalurkan aspirasi yang selama ini di benak masyarakat Tanjung Ratu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan reses kedua masa sidang 2 tahun 2025 di hari kedua untuk Dapil 5 dipusatkan di Aula Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Wai Pengubuan, Kamis 27 Februari 2025. Reses tersebut dihadiri Camat Wai Pengubuan Elvin Muhammad Zubair, Kepala Kampung Tanjung Ratu Syamsuri, RT, Kepala Lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Harapannya mulai soal fasilitas umum, pembinaan, hingga permintaan masyarakat dalam pemerataan pembangunan di setiap kampung menjadi tujuan dalam reses ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi kami kurang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 5, yang saya hormati Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir beserta seluruh perangkat kampung, yang saya hormati Ketua PPK Kampung Tanjung Ratu Ilir, yang saya hormati ada Kepala Dusun, ada Pak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmatnya jualah pada pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di balai
di kantor Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir dalam rangka kita menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lampung. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Sudah kenal semua bapak-bapak? Yang kenal yang mana? Wah, nggak bahaya kan? Jadi saya perkenalkan dulu ya satu-satu ya. Yang pertama yang ganteng ini Bapak Saifuddin dari fraksi Partai Golongan Karya. Kemudian ini senior juga di DPR Pak Julius Head dari fraksi Partai Golongan Karya Golkar. Kemudian yang ganteng ini masih bujang ya kalau saya masih bujang. Luken Velari dari Golkar juga. Kemudian di sampingnya lagi, nah ini agak vokal ini Pak Beni, rekan Pak Beni dari Gerindra. Di sampingnya sudah tidak asing lagi Bapak Mirjani dari Partai Pak Rinjani, Orijani Andi Wijaya. Ya, betul ya, dari Partai Nasdem. Ini mohon maaf selip-selip nih, kurang apa betul. Kemudian Pak Prasetyo dari Partai Kebangkitan Bangsa. Yang paling ujung, wah vokalis juga ini, anggota DPR kita Pak Firdaus Ali dari Gerindra. Belum pindah ya? Ya itu diingat-ingat ya. Jadi kami ucapkan kepada bapak-bapak kembali lagi selamat datang di Kampung Tanjung Ratu Ilir. Kami mohon maaf bila mana dalam penyambutan penempatan ini kurang layak sepertinya ya. Mohon dimaklumi karena memang aula di Kampung Tanjung Ratu Ilir ini sedang dalam proses. Sepertinya insya Allah tahun ini selesai. Amin. Itu tergantung dari anggota DPR kita ya. Salawat terkirim salam. Sudah tadi ya. Kemudian bapak-bapak, kita di pagi hari ini berkumpul tentunya dalam momen yang istimewa, yaitu reses. Tahu nggak reses? Reses ini menjadi aspirasi. Jadi di sini bapak-bapak anggota DPR kita siap menampung daripada aspirasi dari warga masyarakat kita. Oh ya, selamat datang ini. Silakan. Itu Pak, silakan Pak. Iya, Pak. Nah ini sudah senior juga ya Pak yang baru datang itu Pak Jawahari Subing dari Partai PKS. Selamat datang Pak Jawahari Subing. Bapak-bapak, kita lanjutkan di kesempatan ini. Nanti kita akan berdiskusi, kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi usulan serta harapan daripada warga masyarakat Tanjung Ratu Ilir. Tentunya harapan kita semua dengan adanya kegiatan ini tentunya berbagai permasalahan di masyarakat ini dapat ditanggulangi, kayak infrastruktur, pendidikan, peningkatan ekonomi dan lain-lain. Dan juga kami bapak-bapak, saya selaku Camat Buai Pengubuan tentunya sangat mengapresiasi dari seluruh warga masyarakat yang ada di Tanjung Ratu Ilir ini yang selama ini telah berperan aktif ikut dalam pembangunan di daerah kita. Dan juga kami siap untuk berkoordinasi dengan semua pihak untuk kita terus mendukung daripada pembangunan di wilayah kita, khususnya di Kampung Tanjung Ratu Ilir ini, sehingga harapan kita ke depan mudah-mudahan apa yang menjadi usulan kita ini akan dibawa sampai menjadi sebuah kebijakan di tingkat DPRD Kabupaten Lampung. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya. Bapak-bapak, kita lanjutkan. Di kesempatan ini nanti kita akan berdiskusi, kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi usulan serta harapan daripada warga masyarakat Tanjung Ratu Ilir.
Tentunya harapan kita semua dengan adanya kegiatan ini tentunya berbagai permasalahan di masyarakat ini dapat ditanggulangi, infrastruktur, pendidikan, peningkatan ekonomi dan lain-lain. Dan juga kami bapak-bapak, saya selaku camat Buai Pengubuan tentunya sangat mengapresiasi dari seluruh warga masyarakat yang ada di Tanjung Ratu Ilir ini yang selama ini telah berperan aktif ikut dalam pembangunan di daerah kita. Dan juga kami siap untuk berkoordinasi dengan semua pihak untuk kita terus mendukung daripada pembangunan di wilayah kita, khususnya di Kampung Tanjung Ratu Ilir ini, sehingga harapan kita ke depan mudah-mudahan apa yang menjadi usulan kita ini akan dibawa sampai menjadi sebuah kebijakan di tingkat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya akan membuka pertanyaan atau apa saja, keluhan atau saran atau masukan yang akan ditampung nanti oleh bapak-bapak anggota DPRD yang terhormat ya. Untuk sesi pertama ini saya siapkan 3 orang penanya dulu ya, kalau bisa usahakan lain-lain dusun ya asalnya. Kalau dari dusun satu ya udah, nanti dusun yang lain. Siapa mau bertanya? Sekarang silakan. Beserta bapak-bapak Dewan DPRD atau Tengah, mohon maaf Pak, pada Bapak Lurah, Pak Sekretaris dan rekan-rekan Kepala Dusun, RT dan Dimas yang hadir. Yang saya usulkan termasuk nama saya Hasan Rusi, Dusun 2, Kepala Dusun ya Pak. Harus Pak. Ya siapa? Oke Pak. Urusan yang pertama yang betul-betul memang agak diperlukan Pak, kepada Bapak Camat dan Bapak Dewan, terutama saya mohon itu jalan akses nomor 2, jalan ke kantor camat Pak, itu mohon, itu harus dipertimbangkan betul Pak, itu mohon dari masyarakat. Kendala masalahnya terutama keluar masuk kan banyak kendaraan motor, kan ada banyak anak. 2, kalau tidak ada hajatan, ya akses ke kantor-kantor itu tersendat Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas nama dari Dusun 2 Tanjung Ratu, kalau tidak ada salah saya mohon maaf, pada Tuhan saya maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kita. Kemudian Dusun berapa? Dusun Bapak cari satu aja Pak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota Dewan yang terhormat, Bapak Camat, Bapak Kepala Kampung, Kadus, RT dan lain sebagainya yang hadir pada reses kali ini. Sebenarnya saya yang akan mulai awal tadi, tetapi saya terlambat. Kenapa sampai begitu? Kami sangat berterima kasih karena Kampung Tanjung Ratu baru kali ini ada reses. Selamanya berperan kecuali dari provinsi. Tanjung Ratu ini malah dilangkahi oleh provinsi yang sering reses di sini, Pak Haji Abdullah Surajaya. Maksimal. Kenapa saya sampaikan itu? Rumah pribadi saya yang ada di Tugu Buai Jamawawai sampai sekarang terkenal dengan rumah kuning. Karena kita ngedukung Pak Musa Ahmad sekaligus Partai Golkar. Sekarang eranya Pak Prabowo. Kampung lain belum mulai, Tanjung Ratu sudah mulai. Semuanya gemoy. Ya, itu yang saya sampaikan ke Pak Firdaus, pernah oleh WA, ke Pak Beni. Jadi ketika orang Tanjung Ratu ini mendukung, betul-betul pendukung yang fanatik. Tapi dari 8 anggota dewan yang hadir ini, alhamdulillah memang pendukung gemoy itu semua. Ya. Jadi atas ketan, TKP waktu baru masuk ada pendukung gemoy. Nah, jadi kami sangat berharap segala nanti usulan yang ada ketua BP mungkin akan mendapat perhatian khusus.
Sebab proposal ini sudah kami buat. Kami ini kalau bicara proposal mungkin Tanjung Ratu paling hebat se-Lampung Tengah. Sebab proposal yang ada itu semenjak saya jadi sekretaris kampung 2020 ya Pak ya, sudah kami buat. Tetapi setiap tahun selalu hasilnya nihil, nggak ada. Nah, saya kembalikan ke awal. Saya akan awal usulan ini demi pamong kami sendiri, karena suksesnya pembangunan di kampung ini sebenarnya daripada pamong-pamong ini. Sebenarnya ini bukan ranah dewan ya, tapi kalau dewan yang mendukung mungkin akan didengar supaya diketahui insentif kami ini selalu tersendat-sendat itu saya rasa bukan dari Pak Bupatinya, karena insentif uang dana desa selalu transfernya hari Kamis atau Jumat. Tentunya saya itu salah satu contoh awal. Jumat dikasih tahu, ditelepon, belum siapkan dana nggak ada, Senin nggak ada, Selasa. Nah ini ada apa sebenarnya? Oke, kalau masalah ini ya, kan terkaitan dengan insentif. Selalu transfer di bank itu kami diberitahu hari Kamis atau hari Jumat. Silakan bapak-bapak kaji sendiri apa penyebabnya. Ada permainan apa sehingga duit ini ditetap di bank bisa 4-5 hari. Pernah kami skor jantung mau menjelang hari raya, besoknya baru cair. Ya, betul. Ini kan yang lebih utama. Karena selama ini setiap reses kita terkait infrastruktur terus, bangunan terus kan. Tapi keterkaitan dengan pemerintah daerah itu supaya memperlancar begini. Nah, terus kembali lagi ke transferan tersebut. Pernah kami dibuat rekening, sudah 2 kali kan. Kita buat rekening katanya mau transfer pihak rekening. Tapi nyatanya nggak jalan karena percuma juga punya transfer melalui rekening, tapi payrollnya tetap di kami. Justru kalau tadinya 5 hari, cairnya akan 7 hari. Jadi kami mohon bapak-bapak bisa memperjuangkan, bisa mempertanyakan ini ke pemerintah daerah, khususnya bagian keuangan, kenapa transfer ini selalu hari Kamis dengan hari Jumat, sehingga nggak pernah terjadi. Kalau mereka transfer Rabu, mungkin Kamis bisa cair kan. Tapi karena terdapat hari Jumat tersebut, sehingga kami kesulitan. Itu betul-betul jadi mereka ngomong sebenarnya. Kejadiannya selalu begitu, ya. Terkait dengan dana desa, transfer. Sekarang menyangkut pribadi saya, karena saya selalu sekretaris kampung, jadi saya enggak. Uang operasional sekretaris kampung 100.000 per bulan. Kira-kira mana? Dan ini bukan untuk saya, karena saya nggak lama lagi jadi sekretaris. Bisa jadi tahun ini saya jadi sekretaris lagi, karena keterkaitan umur saya sampai dan sebagainya. Tapi perlu diperjuangkan oleh bapak-bapak anggota dewan ini. Bagaimana mungkin sekretaris kampung lebihnya dari kepala dusun cuma 100.000? Semua tanggung jawab ada di sekretaris kampung. Sekarang terkait daripada dana desa maaf Pak, saya agak panjang ini. Jadi penggunaan itu ini ada Pak Camat, beliau baru tapi memang sudah berlaku dulu. Jadi dana desa ini kami ini dilepas, tapi ekor juga. Kenapa saya sampaikan itu? Penggunaannya itu kami diaturkan. Program daripada pemerintah kabupaten bagaimana memanfaatkan dana desa tersebut. Nama saya Tamin Riyadi dari Dusun 5 Seri Tanjung. Yang terhormat pada Bapak Camat, yang terhormat pada Bapak-bapak DPRD, dan yang terhormat kepada Bapak Kepala Kampung sekitar-sekitarnya. Ini saya mewakili dari masyarakat Dusun 5 Seri Tanjung, Pak. Tak sampai. Dusun 5 Seri Tanjung. Masyarakat Seri Tanjung ini memohon kepada Bapak-bapak DPRD minta ditalut jalan itu, Pak. Sering-sering itu minta ditalut, Pak. Kalau musim seperti ini, ya contoh kecil, Pak.
seperti bapak-bapak masuk ke kantor desa kami yang tercinta ini Pak, ya kayak sawah Pak, jadi minta ditalut dan juga secepatnya kantor ini ya diperbaiki Pak, ya kayak halamannya itu Pak. Hanya itu Pak permintaan masyarakat Sri Tanjung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Dusun tadi dan dilengkapi oleh Pak Camat. Ya perlu diketahui rekan-rekan, karena saya juga sudah merasakan hampir 12 tahun keluar masuk kantor kecamatan tersebut. Memang di 18 atau 19 tahun yang lalu 2006-2007 itu ada jalur lingkar itu kecamatan itu, jalur lingkar, dan dulu itu badan jalan itu termasuk rapi dan pemukiman tahun 2006-2007 itu masih bisa dihitung pakai jari warga, masih agak sepi lah. Yang saat ini sudah sangat padat, jangankan punya hajatan, kita pas-pasan aja mobil harus satu berhenti dulu. Nah jadi itu rekan-rekan dari Badan Anggaran tadi kita dengan Pak Camat, dengan rekan Kakada saya Kepala Kampung Tanjung Ratu, terkait jalan lingkar itu waktu itu udah dihibahkan atau masih sampai saat ini masih milik pribadi. Dan waktu itu Pak Camat ada jalur seperti itu gitu ke kecamatan itu. Nah nanti sebaiknya yang jalur yang kata saya tadi jalur lingkar itu kan pemukimannya kan masih belum padat. Bisa kalau memang dari Badan Anggaran, dari Perkim, dari Bina Marga, kiranya kita nanti ini bicara enaknya dulu ya, atau hasil kita bicara anggaran. Nanti kalau itu kita jadi skala prioritas, paling tidak itu diperlebar setengah meter, sehingga kalau mobil pas-pasan aja tidak seperti di jalur utama yang harus berhenti dulu salah satunya agar bisa saling melintas. Karena saya juga merasakan rekan-rekan waktu itu jalan tersebut memang sangat dibutuhkan. Mungkin ya Pak Camat jalur lingkar itu harus diaktifkan gitu loh Pak Camat ya. Karena waktu itu kan enggak kemudian kita ya Pak PPK waktu itu kan waktu itu. Itu jadi catatan kami juga dari Komisi 3 yang bidang infrastruktur tentang Pak Saifuddin yang di Badan Anggaran juga ataupun rekan-rekan yang lain agar jadi skala prioritas jalan tersebut, misalkan ada di perubahan yang kita masukkan atau di tahun depan yang akan datang. Dan begitu juga selanjutnya yang dikatakan oleh saudara Abi dan bingung kita ini, misalkan Abi Slamet tadi saya sudah bicara dengan Pak Firdaus agar Komisi 1 dan pemerintah, karena saya di Komisi 3 bisa memanggil PMK, BPKAD, aspek 1 bidang pemerintahan, kalaupun bisa juga dengan abdesi beserta jajarannya agar bisa mengupas terkait tata kelola keuangan dan penggunaan anggaran yang kira-kira di bawah tidak selaras dengan tata tertib lah bahasanya di aturan-aturan tersebut, sehingga ketika akhir tahun ada pemeriksaan BPK yang kasihannya kepala kampung harus mengembalikan ataupun tidak tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak anggota Dewan DPRD Lampung Tengah dari daerah Kepulauan Tapi 5. Beliau inilah yang mewakili kita untuk diketahui masyarakat ya. Oleh karena kami di Bapak Kepala Kampung, Kepala Sekretaris Kampung dan jajarannya, dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang sudah hadir dalam jalan aspirasi masyarakat. Tidak banyak Bapak anggota Dewan, kami anggota BPK atau BPD ini dari zaman Bapak Adi Ahmad Bupati. Jadi bisa dikatakan
masih dipilih secara langsung sampai sekarang diketahui. Namun kami apa yang disampaikan sekretaris kampung tadi itu benar adanya. Kadang-kadang kami ini kecewa. Kampung Tanjung Ratu ini selalu diminta proposal, bahkan setiap tahun kami mengajukan proposal. Namun dalam penetapan anggaran di dewan yang di ACC kampung lain itu untuk diketahui bahwa sekalian bahwa kami BPK adalah mitra di kepala kampung. Kami kadang-kadang sedih melihat kinerja niat Bapak Kepala Kampung untuk memajukan kampung Tanjung Ratu ini, sementara mau menggunakan anggaran dana desa itu sendiri tidak terjangkau semuanya. Padahal kami unsur masyarakat bisa dikatakan setiap tahun bisa sampai 10 sampai 20 proposal maju, tapi alhamdulillah satu pun tidak terrealisasi. Kenapa? Selalu berpihak dengan kedekatan anggota dewan. Yang ada Candi Rejo, Bukit Tunggal, Bandar Terakhir, dan Lempuya Bandar. Tidak bisa dipungkiri. Bahkan di dewan Pak Musa pun kami satu pun tidak ada proyek pembangunan kecuali pada saat di akhir mau pemilihan permit 300 meter itu saja. Sedangkan Tanjung Ratu ini ibu kota kecamatan Bapak-Bapak sekalian, dan jadi terpercaya Bapak-Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak anggota dewan ini ada oleh-oleh buat kampung kita Tanjung Ratu ini. Jadi terpercaya. Kenapa? Saya tahu mereka ini orang-orang hebat perwakilan kita. Mungkin Bapak-Bapak dewan sedikit saya berseloroh bahwa tadi berkunjung ke kampung Tanjung Ratu, begitu masuk balai kampung, beceknya luar biasa. Semoga Bapak-Bapak dewan memiliki oleh-oleh bisa membantu program balai desa kampung Tanjung Ratu. Meskipun dengan segala cara, maaf itu kan mengajukan surat ke Umas Jaya itu, ini kalau dewan yang ada langsung ke organisasi Pak Dewan, maaf ini satu. Kadang-kadang kami benar-benar heran, ada apa dengan kampung kami? Pajak normal di atas 70, 80, 90 bahkan, tapi selalu ini Pak Badan Anggaran saya boleh. Jadi kami mohon dalam penetapan anggaran ke depan tolong dibantukan gitu Pak. Coba dialihkan sih. Salah satu contohnya kami di desa kampung Tanjung Ratu ini punya niat membangun balai dusun. Sementara balai dusun itu sendiri tidak bisa dibangun dari dana desa. Bukan. Sementara balai dusun itu sendiri sangat diperlukan dalam menunjang musyawarah-musyawarah kita dusun. Itu saja itu. Dan mengenai jalan kecamatan Bapak, saya ingat tahun 2019 pas itu keluar di tender, sudah ditenderkan karena pemangkasan anggaran dikurangi. Jalan itu kurang lebih panjangnya 400 meter, tempatnya 50 meter sebelum masuk ke jalan perwira dan kecamatan sekarang. Jalan yang dilalui sekarang itu adalah jalan pribadi, jalan perwira namanya. Sementara kalau jalan kecamatan di sebelah sini. Jadi Bapak-Bapak sekalian, Pak Dewan yang kami hormati, yang ketiga, kalau kata Pak Sekretaris Kampung tadi banyak, sedikit agak curhat juga ke banyak ya, Pak Firdaus. Kalau bicara eksistensi, lucu, rancu, tapi mau gimana? Kami mitra dan pemerintah desa, pemerintah kampung. Namun pemerintah dalam menetapkan upah minimal tenaga kerja itu sudah ada standar. Tapi kami yang bermitra dengan kepala kampung untuk diketahui 9 orang itu ketuanya 500, anggotanya 400. Sementara pertanggungjawabannya luar biasa. Pertanggungjawabannya luar biasa. Tapi kami bersyukur di Tanjung Ratu ini dalam 3 tahun ini luar biasa pembangunannya. Kita lihat disupport oleh Dewan Provinsi, bukan Dewan Kabupaten. Semoga aja ke depan
Pak Dewan Kabupaten ini bisa menyupport, membantu. Kalau bisa dikatakan, kami mohon dulu Pak Dewan, alihkan pembangunan wilayah pemubuan ini 60% ke Tanjung Ratu. Dengan Tanjung Ratu merupakan ibu kota kecamatan wilayah pemubuan. Sementara 4 tahun, 5 tahun ini satu pembangunan nggak ada. Proyek yang masuk Tanjung Ratu yang ada masuk ke Puyang Bandar, Banjar Tarayu, Sandi Rejo, Pemadura. Jadi Pak Beni selaku Pak Dewan dari Wilayah Majalari, tolong kasih lah. Karena Tanjung Ratu ini ibu kota. Jadi 3 usulan kami tadi. 1, paling usul kami mohon. Kedua, semoga Bapak Ibu-Ibu Dewan yang terhormat ada oleh-oleh bisa mempublik kantor para mantu kami. Ketiga, masalah SMT tadi. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak aspirasinya. Nanti juga akan dijawab oleh Dewan kita. Kemudian lanjut pertanyaan kedua Pak siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyitno, saya ngatus Dusun 6 Tanjung Mulia, Kelurahan Tanjung Ratu. Yang mau saya usulkan Pak, tempat saya itu masyarakat Tanjung Mulia itu gabung sama Mulia Indah. Kita udah membeli sebidang tanah untuk pembuatan balai dusun Pak. Nah, saudara, untuk biaya anggaran balai dusun itu kita belum ada. Itu pun anggaran itu dibantu kegiatan kepemudaan Pak untuk pembelian tanah itu. Alhamdulillah udah terbeli, itu dibantu desa juga. Nah, yang saya harapkan, saya mohon kepada Bapak anggota DPRD Dapil 5 Lampung Tengah untuk memfasilitasi untuk pembuatan balai dusun itu Pak. Pembuatan balai dusun itu semoga kedepannya balai dusun itu bisa dipergunakan untuk kegiatan masyarakat, karena kita di dusun itu mau untuk kegiatan mengumpulkan masyarakat atau warga lingkungan itu kalau tidak saling ketemu atau cuma datangi ke rumah-rumah itu tidak dapat menyampaikan pendapat kepada kita. Itu aja yang pertama. Ada yang kedua yang saya akan usulkan untuk warga lingkungan saya, atau nanti ini memang wewenang Bapak atau tidaknya itu saya akan sampaikan masalah masyarakat saya. Masyarakat saya itu di Dusun Tanjung Mulia itu semua pengguna PLN, tapi di lingkungan saya itu belum ada tiang listrik itu Pak. Nah, sedangkan di situ rawan kebakaran, sering terjadi korsleting listrik di tiang-tiang antar rumah itu. Saya harap untuk perwakilan Bapak Dewan ini untuk mengajukan ke PLN untuk tiang. Nah, itu bukan usulan saya aja Pak, itu memang seluruh warga Tanjung Ratu. Selama ini karena banyak warga masyarakat yang keluh terjadinya korsleting listrik itu. Nah, dan permohonan ketiga Pak, ini agak banyak permohonan Pak. Nah, masalah jalan raya Pak, jalan lintas Sumatera itu di lingkungan saya Tanjung Mulia sampai ke arah Puskesmas. Itu kan sering terjadi banjir Pak. Kalau hujan itu banjir parah, itu nggak ada drainase di jalan itu. Mohon Bapak nanti dari DPRD untuk melaporkan ke dinas jalan PU untuk buat drainase Pak. Talur kanan kiri itu Pak. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada 3 pertanyaan tadi ya. Lanjut Pak Kepala Kampung Ibrahim ya.
yang kalau sudah kepala kampung sudah pamungkas. Artinya dia sudah mewakili semua karena beliau memimpin kampung. Cocok? Pendengar kelelawar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adinda saya Firdaus Ali. Kemudian yang saya hormati adinda saya Jawahari Subin, adinda Tio, kemudian Ridani Siaran Singkong, kemudian Victor Beni Wibisono, kemudian Sabai Besan, Saipudin Ali, kemudian Luken, kemudian kalau Julius ini udah heran lagi saya, sahabat rekan adinda Julius Heri, kemudian ini istrinya kepala kampung terbesar ya dari Partai Amanat, paling cantik sendiri di antara mereka. Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh masyarakat saya atau sekitar kampung. Jadi di Tanjung Ratu Ilir ini banyak aset, Pak. Kalau itu bisa kami kelola, insya Allah Tanjung Ratu ini akan menjadi kampung yang kaya raya. Pertama, aset yang disampaikan oleh Pak Carik saya itu tadi, itu kami itu ada disebut ya dari provinsi, jumlahnya itu 60 hektar. Dan itu banyak yang sudah diserobot oleh masyarakat. Diserobot, kemudian kadang-kadang mereka mau. Yang lebih aneh lagi itu karen itu milik disebut itu di daerah mereka, diambil mereka uangnya, dijual mereka. Kan ada, nggak ada lagi Pak ya. Kemudian sawit juga kadang-kadang jual nggak jelas. Ya. Nah, kalau itu kami yang ngelola, apapun persyaratannya yang diminta oleh provinsi, kami siap. Sudah berkali-kali kami sampaikan, bahkan kami sudah dipanggil ke provinsi, tapi sampai sekarang mandek. Ya, saya ini kepala kampung Tanjung Ratu Ilir ini mungkin kita sering ketemu ya. Saya itu kepengen Tanjung Ratu Ilir ini kedepannya dikenal oleh masyarakat luas itu lebih baik. Kalau dulu itu orang kenal Tanjung Ratu ini Pak, terkenal karena begal, karena maling motor dulu. Nah, saya ini berusaha semaksimal mungkin supaya bagaimana Tanjung Ratu ke depannya dikenal orang itu dengan hal yang baik. Majunya kampung Tanjung Ratu Ilir, insya Allah akan dikenal oleh orang-orang luar. Wah, Tanjung Ratu sekarang sudah luar biasa. Terus aset yang kedua, kami itu 4 tahun kemarin itu ada pengeboran minyak. Tanah itu kurang lebih sekitar 2,5 hektar sudah dipakai, tetapi tidak ditemukan minyak, gagal. Dan tanah itu ada. Kalau kami pinjam pakai atau bagaimana, atau kami minta misalnya itu ya untuk kami buatkan seperti taman hiburan anak-anak, itu sangat strategis sekali. Karena itu sudah dipakai di sebelah kiri, di depan pabrik Tanjung Bioenergi, ya itu dibor, tidak minyak, sudah dipakai. Dan kalau itu bisa kami yang mengelola, kami buatkan taman hiburan, misalnya wisata, ya, embung atau kolam renang dan sebagainya, insya Allah itu akan menjadi PHD kami. Tanjung Ratu Ilir luar biasa, banyak sekali aset-aset di Tanjung Ratu Ilir. Jadi harapan saya, kami mohon bagaimana bantu saya lah supaya Tanjung Ratu ini kedepannya lebih baik. Yang terakhir, di Web Mubuan ini
Saya sudah beberapa kali sampaikan pada saat kami rapat koordinasi baik itu dengan Kapolsek bahkan sama Kapolres. Setiap musim kemarau kali kami itu diputas. Kami ini mau melapor kemana? Itu loh Pak. Karena sudah kami viralkan juga nggak ada tindakan apa-apa. Sangat disayangkan karena kalau kami sekarang ini Pak, ikan baung itu masih seger-seger. Saya tadi beli 2 kilo itu masih hidup, harganya 140.000, jadi 70.000 1 kilo. Tapi puas, enak. Kemudian yang jualnya juga dapat mata pencairan mereka di kali. Tapi pada saat musim kemarau itu selalu diputas, habis. Sehingga kadang-kadang masyarakat yang mencari ikan itu di kali itu melapor, minta tolong ke saya. Terus saya laporkan juga nggak ada tindakan apa-apa. Jadi saya minta kami ini kalau terjadi nanti kemarau tahun depan ini, kalau terjadi mereka putas, kami laporkan kemana sehingga ada tindakan gitu. Oh, bagaimana caranya? Ya sederhana aja sebenarnya. Tinggal pada saat mereka putas saya ambil airnya itu, ya, bukti bahwa air itu sudah tercemar, bawa kemana? Kemudian orang-orang yang di kali itu saya tahu, tinggal panggil aja. Biar pasti ketemu siapa pelakunya. Artinya bila mana itu sudah dilakukan tindakan 1-2 kali mereka dipenjarakan, insya Allah ke depannya tidak akan terulang lagi. Sehingga kami masyarakat Tanjung Gilir, Candilido, Banjaratu itu bisa menikmati kehidupan di Kaliwai Pembuan itu dengan cara mencari ikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pamungkas pertanyaan dari kepala kampung ya. Tadi ada 3 penanya Pak Dewan. Pertama dari Pak Ketua BPK. Jadi gini. Jadi saya ingin mengajak kita semua ini kita berprasangka baik dulu. Saya yakin sebetulnya anggota DPR ini ingin membangun semuanya yang dibangun, apalagi mereka memang berasal dari dapil 5 ya. Cuma mungkin kondisi anggaran dan lain-lain yang tidak memungkinkan ini untuk sebuah kampung. Tapi dengan catatan begini, kami juga ingin sesekali mungkin di Tanjung Ratu inilah ada sedikit prioritas, dan mungkin dengan sudah beberapa tahun ini tidak pernah bantuan, mungkin ada kecemburuan atau perasaan sehingga menimbulkan prasangka yang macam-macam kan seperti itu. Nah, jadi mungkin dari 3 pertanyaan tadi saya mohon tanggapan dari anggota Dewan yang terhormat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi dari BPK bahasan seperti yang di depan tadi saya sampaikan, bahwa hubungan dari Bermangi Besar sampai Banjaratu itu miskin bantuan ya, miskin bantuan. Terkait tadi pertanyaan Bapak siapa? Pak Masih ya. Apa tuh? Balai kampung, balai dusun. Yang BPK tadi balai kampung. BPK balai dusun juga. Enggak banyak yang saya sampaikan, tapi banyak jelas. Nanti bulan 6 itu untuk perubahan. Jadi senior saya menyampaikan, proses ini kan baru Pak, baru berjalan. Bulan 6 itu mulai dibahas, dan bulan 7 ketika itu dana bansos setiap dewan itu mendapat, akan saya bantu untuk dusun 6 dan dusun 5 dan dusun 6. Saya bantu untuk
balai dusunnya. Ya banyak jelas banget ya. Mungkin karena saya juga nggak banyak pinter ngomong, ribet-ribet gitu kalau ngomong. Tapi yang jelas untuk sekarang ini, kebetulan saya juga terbagi dua. Kata Pak Samsul itu gini, kamu nggak bisa di jalan tol aja, soalnya istri kamu orang Tanjung Rantu gitu. Iya, nggak bisa identifikasi. Ditelepon langsung pada saat itu. Nah, jadi untuk terkait pembangunan Tanjung Rantu, mungkin kita nanti bisa bermitra. Mungkin nanti Pak Lurah bisa sounding saya ke pabrik. Bila mana kalau Pak Dewan yang kedua kan pasti akan dikirimkan gitu. Nanti siap bantu. Jadi seperti itu supaya nggak berbeda tadi bilang, aduh, nggak ada bantuan sama sekali. Ngenes. Tapi memang nggak ada dewannya di sini. Dan kebetulan saat ini ada dewan tinggal di sini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saling kolaborasi, walaupun juga tim 02 tetap kolaborasi ya bahwasanya kita menghadapi normal saya bilang. Mungkin hanya itu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kalau ada. Oh terkait ada yang kurang tuh. Saya kan sekretaris Komisi 4 dan kebetulan kakak saya senior saya sekretaris Komisi 3. Pada waktu kita sepakat. Jadi Pak Abi tadi mana ya Pak Selamat? Jadi ada dua proposal yang harus diwujudkan dari sekretaris Komisi 3, yaitu pembangunan. Nah itu kita punya sepakat pada waktu itu. Nah saat ini biar langsung kakak saya Bang Udin bisa menyampaikan. Sebenarnya sudah lengkap semua apa yang disampaikan beliau. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Said dari fraksi Partai Golkar. Kebetulan saya ada di Komisi 3 bersama rekan saya Bapak Jawari Sudi. Menyikapi apa yang jadi harapan Bapak Suyitno tadi, yang poin pertama sudah disampaikan oleh Saudara Victoria Sudisono. Kemudian masih ada dua lagi Pak ya, terkait tiang listrik sama normalisasi drainase lintas Sumatera. Untuk tiang listrik Pak, regulasi untuk pengajuannya itu harus dari bawah, tata cara aturan untuk mengajukan permohonan tiang listrik. Saya mohon nanti Bapak berkoordinasi dengan Pak Kepala Kampung, kemudian diketahui oleh Pak Camat permohonannya di kampung apa, berapa kilometer luasnya. Nanti setelah selesai Pak Camat bisa berikan langsung saya akan langsung follow up ke PLN. Kebetulan saya juga dulu sebelum di distrik saya salah satu vendor PLN Pak. Saya ada perusahaan juga di PLN. Jadi insya Allah bisa saya komunikasikan ke sana. Nanti dibuat dulu rapat di masyarakat, berapa kepala keluarga itu tanda tangan dulu semua, kemudian rapatnya apa, nanti PLN akan turun. Mereka akan mengecek rasio ekonominya Pak. Mereka investasikan sekian angkanya, sesuai kan nanti ke depannya inputnya ke PLN itu ada berapa. Mereka akan mengkaji. Yang pasti kami akan dorong, karena hak rakyat juga untuk mendapat penerangan lampu, baik lampu jalan ataupun yang lainnya. Ya Pak ya, dibuatkan dulu proposalnya, duduk bareng dengan masyarakat, hasil monitoring rapat nanti diketahui Pak Kepala Kampung dan Pak Camat. Setelah selesai nanti baru kirim ke kami ke Komisi 3. Kami secara kelembagaan akan minta bantu PLN untuk segera mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat. Benar yang Bapak sampaikan, karena arus pendek itu sangat berbahaya ketika dia terlalu banyak serinya Pak. Normalnya kan hanya 3 rumah, 1, 2, 3, kemudian tarik dari tiang lagi. Lebih dari situ tuh sangat rentan terjadi. Kalau terjadi arus
ke kebakaran, yang dirugikan juga masyarakat. Ya Pak, nanti sampai rumah musyawarah dulu dengan masyarakat, dengan warga. Kemudian setelah selesai musyawarah, Bapak lapor Pak Kepala Kampung. Nanti surat permohonan dimintai oleh Pak Camat. Mungkin udah paham lah beliau-beliau ini. Nah setelah selesai nanti kami akan dorong itu terkait tiang listrik yang menjadi aspirasi Bapak. Kemudian drainase lintas Sumatera, normalisasi ini Pak, betul yang Bapak sampaikan, kami akan coba komunikasi dengan Balai Besar karena ini kewenangan ini ada di pemerintah pusat dan provinsi. Tentunya kami juga akan menyampaikan ke mereka seperti menjadi harapan Bapak. Kalau kewenangan pemerintah daerah itu tidak ada Pak di situ. Lintas Sumatera ini pusat dan provinsi Sabaya. Mungkin itu ya Pak yang saya sikapi dari Bapak terkait yang disampaikan Mas Benny untuk Balai Dusun. Di bulan 6 nanti kan kita bantu. Kebetulan Mas Yulis ini adalah kakak kandung Pak, kakak kandung dari Mas Benny. Beliau juga ada di badan anggaran kami di Dapil 5 ini ada 4 yang masuk dalam badan anggaran. Saya sendiri, Mas Julius, kemudian Mas Bapak Jawari Subi dan Bapak Firdaus Ali. Nanti seperti yang menjadi harapan Bapak PPK, kita nanti akan berembuk lah kira-kira apa yang akan kita kasih oleh-oleh tadi untuk tamu kita. Ya Mas Benny ya, atau ada cara yang lain Pak yang dimaksud oleh Pak Benny. Setiap perusahaan itu kan dalam undang-undang, dalam undang-undang CSR itu kan salah satunya adalah kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Bapak bisa berkoordinasi dengan Bang Benny. Dalam di penyangga kampung ini ada berapa perusahaan besar, termasuk Mas Jaya atau PT yang disebutkan Bapak tadi. Iya, untuk melakukan percepatan pembangunan balai kampung. Kita mengajukan CSR ke pabrik itu boleh Pak. Kebetulan tuh landing sektornya ada di kami juga terkait CSR itu. Kami bisa bantu dorong ke perusahaan. Bapak bisa buat Pak Kepala Kampung minta bantuan ke Rumah Jaya atau PT yang situ gas itu ya, sudah muncul ya, kan banyak perusahaan besar. Atau Minggo yang baru-baru ini PT apa itu? Minggo itu bisa ke situ. Kalau di sini ada 50 perusahaan, kalau 10 juta kan lumayan itu Pak. Nah nanti yang dari pemerintah bisa kita alokasikan ke yang lain gitu. Dan ke pemerintah jalan, yang ke perusahaan jalan, karena perusahaan juga punya kewajiban untuk memperhatikan masyarakat sekitar ya Pak. Mungkin itu penyampaian dari saya terkait 3 poin yang diusulkan Bapak Suwino kaitannya apa yang disampaikan sahabat saya Bapak Kepala Kampung Tanjung Ratu. Ada beberapa poin ini terkait usulan penggunaan lahan disebut yang lebih tepat. Yang jawab ini siapa? Kira-kira Komisi 1 ya? Pertanahan Komisi 1 kan? Mas Heri ya? Cuma pas saya disampaikan besan saya, ini kan penguasa sekarang Gerindra, gubernurnya Gerindra. Kalau yang jawab dari mereka, saya yakin itu lebih dipertimbangkan oleh Disubud, karena mereka pun di bawah Pak Gubernur. Iya Mas Benny, tolong dibantu. Iya dong, dibantu komunikasikan ke petinggi-petinggi di provinsi terkait pencemaran sungai. Pak Kakak Sabai, ketika zaman Pak Musa pun ini sudah pernah disosialisasikan. Mungkin dalam melakukan penegakan hukumnya belum secara komprehensif, belum menyeluruh dari Polres sampai ke tingkat kampung. Mungkin Mas Yulis ya yang bisa menjelaskan pencemaran sungai. Ini wilayah Komisi 1 juga ya. Masuk. Kali ini kan ada di 2 komisi Pak. Komisi kami, Komisi 3 terkait pencemaran lingkungan. Yang Bapak pertanyakan kan terkait penegakan hukumnya. Nah penegakan hukum itu dimasuk ke komisi sampean Mas. Ya itu masih saya kasih penjelasan. Baik, terima kasih. Salam kenal Bapak-Bapak.
memberi penjelasan Pak Kakam terkait pencemaran lingkungan ya, kalau nggak salah mengenai apa racun ikan ya? Iya, putas. Coba nanti kita bagian hukum yang pertama yang akan kita lakukan ini satu, dan juga kita koordinasi dengan pihak Polres bagaimana dan harus seperti apa langkahnya, tata cara andai kan itu menjadi kembali, dan kita juga akan koordinasi dengan pihak Polres dalam waktu dekat ini. Nanti saya akan kontak Pak Kakam seperti apa tindakan yang dapat kita lakukan supaya untuk menjaga lingkungan yang baik. Seperti tadi kan banyak ya, pertama banyak orang yang menggantungkan diri dari hasil sungai. Kalau nanti kalau diputaskan dari kecil mati, akhirnya kasihan yang lain dan rasa ikannya pun berkurang begitu. Ya, kasih waktu kami untuk Komisi 1 untuk berkoordinasi dengan pihak Polres. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini notulen ya, terkait beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan infrastruktur jalan kecamatan, Pak saya ikuti jadi PR kita juga nantinya, karena saya tahu itu bisa kata-kata 30 jelas. Yang selanjutnya juga apa yang sudah diberi saran, masukan baik dari keluarga besar kami Tanjung Ratu tadi, ini luar biasa. Nanti kita secara perlahan-lahan membantu dan juga kita sampaikan nama Pangeran Sembandar kita, karena beliau juga adalah putra dari Beliung Tanjung Ratu. Jadi sudah seyogyanya Bupati Lampung Tengah Pangeran Sembandar membangun kampung halamannya. Ini nggak main-main, karena beliau diperwakiilkan semua warga sekitar hadir. Artinya dia bukan hanya untuk kepentingan politik. Beliau sudah jadi Mas Pras, bilang nama Mas Dito, ingat kampung halaman Tanjung Ratu ya, karena sama-sama kita memikirkan. Jadi jangan begitu ini dan melupakan. Dan memang betul kampung kelahiran dia Adi Jaya, kampung yang dibesarkan dia adalah Tanjung Ratu, kan begitu. Jadi sama-sama kita mengingatkan. Karena juga Pak, Bapak, Ibu, saudaraku semua, walaupun ini sudah di meja, sudah hadir, kadang-kadang ada pergeseran yang dilakukan Pak Bupati. Wah, ini dulu nggak milih saya kampung ini, pindahin dulu lah ke sini. Nah, di sini menang beliau. Nah, ini apalagi Wahai Bupati mah, ini kita bisa bicara ini ya. Jadi ada guyonan, jadi sama-sama lah kita nanti ya Mas Pras ya. Karena ini terkait juga PLN sudah sampaikan oleh kakak saya ikutin. Jadi semuanya nanti kita tampung secara perlahan-lahan. Mas Benny juga siap membantu balai dusun. Nah ini yang bagus, beliau sudah dipilih, konstituennya dirawat sama beliau, tidak ditinggalkan. Nanti kalau ditinggalkan 2023 dengan selonok bingung mau ini, karena nggak pernah dirawat. Siap. Jadi kita pikirkan. Jadi PR kita juga Mas Benny, walaupun yang ada di pulau terluar, maksudnya pulau terluar tidak berbatasan. Jadi PR kita bersama ya. Terima kasih pada saudara semua, orang tua saya di sini, kakak-kakak saya di sini yang memberi masukan, saran. Kenapa saya bicara di sini? Karena saya sudah merasakan 12 tahun berkecimpung bersama Kampung Tanjung Ratu dan sekian kampung di Waimuban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah. Bapak-bapak, rasanya terjawab sudah apa yang menjadi aspirasi kita. Tinggal kita agak sedikit bersabar, agak ngerem. Memang banyak sekali usulan-usulan kita, tentunya
ini tidak lain adalah niat baik untuk membangun kampung di Tanjung Ratu khusus. Dan saya yakin tadi juga diingatkan oleh Bapak Jawali Suping, ternyata memang Pak Bupati kita memang sudah menjanjikan anggaran PBB itu akan dikembalikan untuk pembangunan kampung. Nah, saya yakin dengan program beliau, Kampung Tanjung Ratu nanti akan menjadi salah satu prioritas pembangunan dan bahkan di seluruh kampung di Kecamatan Oleh Pembuat. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Akan mengingat janji-janjinya untuk membangun kampung kita semuanya. Saya rasa cukup ya Bapak-Bapak, karena sudah jam 12 juga, mungkin ada kesibukan lain Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota DPR terhormat atas kehadirannya untuk mendengarkan aspirasi dari warga masyarakat Kampung Tanjung Ratu Ilir pada hari ini. Dan juga saya terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah menyampaikan, telah hadir di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang menjadi harapan kita semua ini akan dapat diwujudkan dibantu oleh Bapak-Bapak anggota DPR kita yang terhormat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Camat Kebutuhan yang telah memandu jaring aspirasi. Meningkat acara selanjutnya penutup adalah kita tutup acara ini dengan kendala. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, kami semua di sini mohon maaf. Wassalamualaikum.